ondel-ondel yang ada di rumah yang sedang menonton video ini, kembali lagi dengan kami Depsen Booth yang akan mewawancarai ketua dan wakil ketua Himasti yang baru. Jadi, bintang tamu kita ini adalah ketua dan wakil ketua Himasti, yaitu Aldi dari Informatika 18 dan Hans Situmeang dari Informatika 19. Hai. Hai. Oke lah, tanpa langsung basa-basi aja kita ya. Oke, Saudara Aldi gimana kabarnya selama PJJ ini? Oh, kabar saya? Yup. Kalau kabar saya baik. Tapi kalau boleh jujur sebenarnya rindu kampus sih. Rindu di suasana kampus, suasana kelas, suasana persahabatan canda tawa di kelas, jadi kawan, ngerti tugas sama-sama. Kau punya kawan? Semuanya satu sivitas itu kawan. Jadi kalau disuruh milih sih sebenarnya kalau bisa milih di kampus aja lah. Soalnya kan tugas sekarang banyak, kawan bertukar pikiran pun nggak ada. Itu sih. Jadi itu kabarnya ya? Kalau selama iya sih. Kalau kesusahan selama di PJJ ini entah jaringan gitu. Oh, kalau masalah jaringan sih lancar-lancar aja kalau sama aku, tapi nggak tahu teman-teman yang lain gimana. Oh. Yang tempatnya masih belum terjangkau jaringan, kurang tahu kalau itu. Yang pasti. Kalau wakilnya gimana? Gimana? Oh ya, kalau wakilnya gimana nih? Dari tadi diam-diam aja mukanya mutung ini. Kalau kabarku sih baik juga ya pastinya. Apa sih? Mungkin lebih ke capek. Banyak tugas, submitan. Nah, ini aja baru kelar nih submitan Propstat tadi. Iya. Untuk suasana di rumah sama sih. Kurang dapat feel-nya kalau di rumah kuliah gitu. Lebih enak di kampus lah. Kawan ya. Di kampus apa yang dirindukan? Yang dirindukan pastinya banyak ya, terutama aspi-aspi IF lah pastinya. Aspi IF? Berarti semua ya? Termasuk aku? Enggak ya? Enggak. Jelas mana yang ngomong? IF apa? Oh iya. Hans dulu lah yang jawab, nanti aku lagi nang nambailan. Aspanya enggak ya? Aspanya rindu juga, cuman lebih utama ke aspi lah pastinya. Kalau Pra Aldi gimana, Pra? Iya, kalau aku rindu yang paling rindunya itu sama, kalau boleh jujur ya, sama teman-teman sekelas sih. Yes. Terus didukung juga sama aspi-aspi kami yang imut-imut ya. Ngangenin lah semua aspi IF 18. Contohnya kayak kanan dah lah ya. Contohnya sudahlah, Anda nggak tersebut. Aku tanya Iya. Nggak perlu dijelaskan. Iya. Oke lah, kita langsung masuk aja ke Himastinya ya. Kayak mana Kak? Tanyain dong mereka ini. Oke, jadi basa-basinya udah tadi. Sekarang kita langsung ke pertanyaan yang akan kalian jawab. Oke? Jadi kalian dengar pertanyaan kami ya. Jadi kan kalian ketua dan wakil ketua Himasti yang baru terpilih ya kan? Nah, jadi mau nanya dong, mana tahu kan yang nonton ini ada yang dari angkatan baru 2020 ya kan, terutama mana tahu ada yang nonton dari Prodi Informatika ya kan. Pembentukan Himasti ini gimana sih pertama? Ya, awalnya gimana? Prodi Informatika ini mempunyai kerinduan tersendiri untuk bagaimana caranya Prodi ini bisa mengayomi mahasiswa informatika. Nah, jadi dibentuklah sebuah himpunan, di mana himpunan ini nantinya bisa mengayomi setiap mahasiswa informatika. Jadi awal mulai Masti ini dibentuk di tahun 2014 sama angkatan pertama sarjana informatika juga. Kemarin sempat ada pergantian nama prodi. Di situ kemarin sempat juga nama Himasti mau diganti, tapi dengan dilakukannya vote, kebanyakan anak sarjana informatika lebih memilih nama Himasti tetap dengan jaket yang sama. Kan sebelumnya nama program sarjana informatika kan bukan itu. Awalnya itu informatika. Terus kemarin
pergantian nama itu jadi program Sarjana Informatika, tekniknya dihilangi. Sedangkan kan kepanjangan Himasti itu Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika. Iya. Nah, kemarin itu sempat diperbincangkan lah, terus dilakukan vote lah sama seluruh mahasiswa anak informatika. Nah, di vote itu kemarin ada dibuat nama baru sama mempertahankan nama Himasti. Jadi, kebanyakan mahasiswa Himasti itu lebih mempertahankan nama Himasti. Iya. Nah, jadi buat yang nonton, terutama anak angkatan 20, bisa diketahui ya, dulu informatika itu namanya TI. Ya dulu. Informatika. Nah, Dan kalau di informatika itu awalnya itu dari angkatan 2014. Iya. Nah, jadi sekarang namanya IF, Informatika. ya, Oke. kalau dulu kita namanya S1 TI ya. Iya, TI. Ya, kalau dulu ini masih melekat di pikiranku waktu angkatan 15 punya yel-yel kalau setiap acara nih. Mungkin angkatan 19 belum datang. Aduh, boleh dong. Mana itu, Pra? Ciri khas Himasti itu kalau yel-yelnya itu ada acara, contohnya kemarin kan di GIS gitu ada acara nih. Terus asal panitia nyebut nama sarjana teknik informatika ada tuh yel khususnya. Yelnya tuh kayak gini. La TI. Oh, La iya. TI. Nah, sampai sekarang yel itu masih tetap dipegang. Ya enggak Itu sih. Tapi sekarang ala IF ya. Sekarang la IF. Tetap dengan nada yang sama, IF-nya digantikan oleh TI-nya diganti sama IF. Iya. Nah, jadi gitulah. Tambah pengetahuan anak 20 ini ya. Nanti kalau nonton ini. Ya, biar tahu sejarahnya. Biar tahu juga nanti kalau ada acara udah boleh nyanyi. Iya, kalau mau lebih tahu lebih dalam lagi, boleh juga langsung dikontak langsung aja ke mereka berdua ini ya, Kak ya. Boleh. Banget ke ketuanya Bisa. langsung. Apalagi Aspi 20 kan, boleh lah. Kalau aslinya ke wakilnya aja, nggak usah ke ketua. Oh, Kenapa? Oh iya ya. Soalnya Jadi ketua sekarang angkatan sibuk. 20, iya. kalau mau ngecek pribadi, yang Aspi ke wakilnya, yang Aspa ke ketua. Oke. Ya. Soalnya ketuanya lebih bersahabat. Jadi bebas mau Aspa mau Aspi sih bebas sebenarnya, tapi netral aja lah istilahnya. Tapi saranku sih Aspa ke ketua sih. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sih. Selagi masih nyamannya di gimana aja. Kalau nyamannya sama aku, ya sama aku. Kita jalani aja. Ah, Oke. Asal lah sesuai ya sama tindakan. Yoi. Oke, itulah kayak mana awal pembentukan Himasti dulu ya. Nah, Oh. sekarang ini tentang event-eventnya nih yang ada di Himasti. Kan dulu kan kita kan beda kan karena kita dulu nggak online ya, langsung di Del gitu. Terus kalau ada event-event sekarang ini kan kita online. Kalau event-event Himasti sekarang itu kalau boleh tahu apa ya, Bang? Oh. Event-event Himasti ya. Ini lebih ke acara-acara gitu kan. Iya. Nah, acara Himasti itu kan dari tahun ke tahun itu terus ada namanya itu sharing knowledge. Jadi ini acara yang membuat anak informatika itu solid lah. Jadi istilahnya orang itu nanti dipertemukan sama setiap angkatan. Itu ada waktunya. Terus nanti itu jadwalnya itu tiap hari Sabtu, tidak mengganggu kuliah maba juga nanti kan. Ya, betul. Jadi di sini nanti yang seniornya membagikan informasi ke junior, ke maba. Yang Terus baru nanti masuk ya. mabanya kalau mau bertanya tentang Del gimana atau yang lainnya bisa nanya ke senior itu. Tapi di masjid ini nggak ada istilah senior junior ya, nggak ada harus asal jumpa harus hormat, nggak. Kita Akrab. mempertahankan sopan santun saja sama saling menghargai itu aja. Jadi friendly ya. Harus friendly. Terus setelah sharing knowledge, nanti itu ada lagi acaranya pengukuhan Himasti. Nah, ini acara paling ditunggu-tunggu. Jadi anak maba yang baru masuk itu belum resmi jadi anggota Himasti selama orang itu belum dikukuhkan. Iya, betul. Iya. Sebelum dikukuhkan prosesnya itu ada 3 kali. Pertama pertemuan sama angkatan paling tua, tingkat 3 sama tingkat 2-nya. Setelah udah pertemuan itu nanti di pengukuhan ini ada acara kita itu nanti kayak pelayanan masyarakat gitu lah. Kalau ini istilahnya tiap tahun ke Pantai Bulbul ya. Ya, ke Pantai Bulbul. Kita terus ke Pantai Bulbul kan, sekalian kebersihan Pantai Bulbul. Di situ juga nanti pengukuhan. Itu nanti acaranya banyak. Nah, di sini biasanya itu
maba udah kompak sama semua tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2. Iya, karena main game juga kan sana. Ya, karena game juga. Ya. Ya, acaranya juga nggak kaku-kaku kali, nggak harus nggak formal-formal gitu. Gimana istilahnya kita memperkenalkan Himasi itu kayak mana sih sama maba, biar orang itu nggak kaku kali sama himpunan ini. Ya, ada game, perkenalan. Ada game, perkenalan, makan Pokoknya sama. Have fun lah. Nggak di mabanya itu Nggak udah tertekan dari kampus. Udah tertekan dari kampus. Nah, di sini kita menghibur orang itu. Iya. Sini kita, makanya namanya itu sharing knowledge. Nah, udah siap itu, ini apa Himasti. Ini ciri khas Himasti juga ini. Himasti Coding Challenge. Nah, ini ya ini yang paling bergengsi ya katanya. paling bergengsi nih. Ini tiap tahun harus ada ini Himasti Coding Challenge ini. Jadi ini tuh kayak kompetisi gitu, tapi di dalam kampus semua mahasiswa ITDL bisa mengikuti ini. Iya. Terbuka lah istilahnya ke prodi lain. Terus nanti untuk acara-acara have fun-nya itu nanti di penghujung semester tahun depan lah. Itu nanti ada acara pemberangkatan KP sama perpisahan untuk tingkat akhir. Nanti di sini mungkin ada yang naik. Iya ya. Ini ya ya mana tahu pernah terjalin kisah sebuah asmara. Nanti biasanya ini sedih-sedih nih, tapi terakhirnya have fun juga sih. Kayak kemarin kan, Bro. Ya. Wisuda online. Wisuda online itu juga. Nah, arah-arahkan online kan, juga. Harusnya Masti itu meriah kali merayakan wisuda ini, udah ikuti. Iya kan, 3 tahun. Paling meriah ya, Bro. Iya, paling meriah. Pakai drum lah ya. Semua dipukul-pukul, naik mobil. Pakai pick up. Kakak yang wisuda pick up kita tahan panas-panasnya demi merayakan kakak tingkat kita ini. Jadi untuk tahun ini agak kecewa sih karena gara-gara corona ini ya, pandemi kita ini ya. Pandemi ini wisudanya pun jadi cuman lah nggak dapat lah feel-nya sama kita, sama yang wisuda juga mungkin feel-nya kurang dapat lah feel wisudanya itu. Iya betul. Perjuangan 4 tahun yang ditunggu-tunggu akhirnya di online kan itu sakit kali rasanya. Pastilah. Memang banyak sih kekurangannya jadinya gara-gara pandemi ini ya. Iya. Padahal Himasti udah latihan yel-yel ya untuk arah-arahan. Iya, biasanya kan udah harus cuman lah ya. Itu nanti tahu-tahu sendiri atau tidak yang nggak tahu jadi tahu istilahnya. Yel Himasti itu ada banyak, tapi pas kita nyanyikan nanti mungkin semua itu akan tahu pelan-pelan. Yang maba juga kayak kalian dulu angkatan 19 kan tahu-tahu di situ ya. Iya, ada kami ajarkan yel-yel. Nah, itu dia Himasti. Berarti Himasti ini kece banget ya? Iya dong. Kece banget. Pasti dong. Bisa dibilang lah lain dari yang lain lah. Yang punya ciri khas berbeda lah dari yang lainnya. Dari yang lain. Kalau yang lain ya itu nanti sendiri ganti sendiri lah itu nanti ya. Ya. Yang lain dengan rule-nya, kita dengan rule kita. Jadi cuman itu nih event-eventnya yang ada di Himasti. Untuk sejauh ini sih yang kami rencanakan cuma itu kan, soalnya kita nanti 1 semester penuh nih di semester ganjil ini bakal daring ya, nggak bahkan itu daring, jadi acara kita pun mungkin nggak apalah istilahnya kurang dapat lah kalau kita buat acara sekarang ya. Pasti bakal beda lah ya sama yang langsung ya kalau yang langsung kan feel-nya lebih dapat gitu ya, jadi betul. Untuk event untuk yang daring ini kebanyakan bagi-bagi sama orang tahu berguna kan, nanti ada short itu sih. Iya betul. Lebih mengedukasi ya dalam pelajaran gitu. Iya. Pendidikan. Biar apa namanya? Biar nggak terjerumus juga sama badas-pisdas yang sering kita terbengkalai dibuat. Biasanya nah, jadi nanti divisi pendidikan nanti bagi-bagi source lah sama orang itu. Oh, berarti Himasti ada divisi-divisinya ya? Ada dong. Himasti mana kami tuh nggak bisa berdiri sendiri. Ya, harus saling membantu. Kita bisa saling menopang lah. Kakak ini punya ya. Apa aja itu divisinya? Ini itu ada divisi pendidikan, divisi danus, divisi visualisasi, divisi seni dan bakat,
pendidikan. Itu ada untuk yang moto-moto acara itu divisi dokumentasi. Kominfo namanya, istilah kerennya Kominfo. Kominfo. Satu lagi pra, Ristek. Itu beda lagi, Ristek. Terus yang paling yang buat acara-acara untuk Himasti Coding Challenge itu Ristek Dikti. Itu udah ada timnya sendiri khusus itu ya untuk. Ya, istilahnya Himasti ini bangunan yang divisi-divisinya lantai 1. Jadi istilahnya divisinya fondasinya biar Himasti ini jadi sesuatu bangunan yang bagus dan utuh. Ya, betul. Jadi untuk angkatan 20 nanti udah bisa masuk divisi belum? Untuk angkatan 20 kalau saran dari kami sih mengetahui gimana itu Himasti, apa itu Himasti, itu adalah soalnya kan perkenalan aja dulu. Kan syarat di Del itu yang bisa masuk organisasi itu kan harus tingkat 2. Jadi tingkat 1 orang itu harapnya dia maunya orang yang berkarya, mau di divisi ini, di sini atau di BEM. Orang itu bebas milihnya. Soalnya kan harus milih juga kan antara himpunan sama BEM. Berat. Berat soalnya. Berat kali apalagi untuk Himasti. Pengalaman ya, Pra? Iyalah. Pengalaman istilahnya gimana lah ya, sakit kali soalnya ditinggali satu aja kan. Iya, ninggali departemen itu kayak makan si buah si malakamal lah. Iya, tapi tetap dimakan juga kan. Tapi tetap dimakan juga. Tetap dimakan juga. Ya nggak apa-apa lah, tiap orang kan ada role-nya masing-masing toh. Iya, ada tujuan hidup. Iya, nggak apa-apa. Semua diembat ya. Bukan semua diembat, jadi istilahnya ini Semua diembat. panggilan jiwa lah. Abis itu jadi rektor. Berarti yang kemarin jiwamu itu belum pas lah ya kepanggil ke organisasi. Oh, kemarin itu kan di waktu kan itu tingkat 2. Jadi untuk mencalonkan jadi ketua Himasti itu kan belum bisa. Harus tingkat 3. Jadi aku mencari organisasi yang bisa buat diriku itu berkembang dan bebas dari segala aturan. Oh. Nah, baru kembali lagi ke Himasti ya, Bro? Baru kembali lagi ke Ibu Pertiwi. Istilahnya itu pengabdian lah. Ya, boleh juga, boleh. Aldi. Sebenarnya kalau kalian belah dada gini, darah Depsen masih mengalir. Aduh, mau dikatakan. Kita lagi sayang-sayangnya nih. Kayak gitulah kok di. Meninggalkan bukan berarti harus nggak peduli. Aku cuman aku tinggalkan departemen untuk suatu tujuan yang lebih, yang di depan mata aku kayak ada di depan. Berarti misiku di Depsenbud cukup sampai di sini dulu lah. Aku harus berbakti ke himpunanku gitu. Gak apa-apa, Jud. Depsenbud akan baik-baik saja tanpa Aldi. Iya, sudah. Iya. Skip itu nanti makin lari. Udah langsung Kak, pertanyaan selanjutnya deh. Langsung aja. Nah, jadi itu tadi ya untuk pertanyaan kedua. Jadi sekarang kita lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, kan ini lagi di rumah aja, lagi online. Ini oleh ketua dan wakil kita ini. Kalau boleh tahu kesulitan dan tantangan apa yang kalian alami selama menjabat ini? Ya, selama menjadi ketua Himasti, sama wakilnya. Bolehlah, dari siapa duluan? Kalau ini wakil pula dulu. Pas kesempatan menjawab. Wakilnya. Seperti yang tadi sudah disampaikan kan oleh ketua, banyak program kerja yang jadi terhambat dia. Lebih ke online, mundur jadinya. Diundur juga. Jadi lebih ke tahun depan program kerjanya terlaksana gitu. Kesulitannya mungkin lebih ke tatap mukanya. Jadi kalau kita daring gini kan ada yang kendala jaringan. Ya. Sesuaikan juga kan tempat yang belum terjangkau jaringan sama sekali kan jadi payah. Iya, untuk mengikuti setiap event-event yang ada gitu. Nggak semua bisa ikut ya. Iya. Jadi lebih ke itu sih kendalanya. Feel-nya juga kurang pasti kalau misalnya online.
Ya. Ya. Jadi istilahnya kayak kita sekarang lah, kita kan sama-sama punya tugas nih. Kalau kita di rumah kita ngerjain tugas, kita pusingnya pusing sendiri. Tapi kalau di kampus kita pusing sama-sama. Istilahnya korsa lah. Jadi bebannya itu kayaknya Terbagi-bagi gitu kalau ya. kita Terbagi-bagi. karena kita merasakan sama-sama sama kawan kita. Jadi kita pun nggak stres sendiri di kamar, bingung sama tugas ini mau ngapain gitu. Kayak sekarang kita alami lah yang barusan kita ngerjain tugas. Jadi kalau dari ketua, Gimana? jadi ada yang mau ditambahkan? Yang mau tambahkan Kesulitan kesulitannya selama menjadi ketua gitu. Kesulitannya yang daring ini ya, soalnya kan kami baru juga terpilih. Jadi kesulitan itu kami itu nggak bisa merealisasikan tradisi Himasti yang dari dulu. Jadi aturannya kita pengenalan Himasti di OT, sharing knowledge-nya di lapangan hijau. Nah sekarang kita nggak bisa karena terkendala sama pandemi ini, karena kita juga PJJ kan. Iya betul. Kalau kita adakan virtual kayak gitu sama angkatan 20, menurutku itu kurang efisien lah. Soalnya kan nanti ada yang jaringannya yang nge-lag, ada yang berhalangan, ada yang itu. Jadi cuman lah ya, feel-nya juga kurang dapat sih. Jadi proker kami itu kami geser ke tahun depan. Jadi dipadatkan di tahun depan lah berarti ya? Bisa dibilang kayak gitu juga. Atau ada yang bisa dijalankan selama daring ini? Dicicil-cicil gitu. Seperti yang aku bilang tadi lah. Yang bisa kami jalankan selama daring ini mungkin membantu angkatan 20 membagikan shorts. Oh iya ya. Karena kasihan juga mereka kan nggak tahu gimana yang sebenarnya gimana. Iya, orang itu nggak menghadapi Delhi itu sebenarnya. Orang itu masih abstrak, istilahnya di pikiran orang itu Delhi itu kayak mana sih, sistem di Delhi itu kayak mana sih, pendidikan di Delhi itu kayak mana sih, masih abstrak lah. Jadi kami mau berusaha membantu orang itu lah, biar orang itu juga nilainya nggak terpuruk kali kan. Nggak mungkin orang itu semuanya paham ada spesies kan, karena sama yang lain. Dunia kuliah sama dunia sekolah udah pasti berbeda ya. Beda jauh. Beda. Sangat berbeda. Kita mungkin udah kita rasakan itu ya. Iya, udah kita rasakan kita itu. waktu SMA, apalagi di Del kan nggak boleh main-main sama aturan, kita mencontek. Betul. Akibatnya luar biasa kan. Jadi Betul. kita jalani sesuai aturan aja lah. Jadi angkatan 20 nanti mengenal lebih dalam dulu lah ya Del ini dan gunanya. Istilah tak kenal maka tak sayang. Yo, mungkin karena itulah makanya mereka belum bisa langsung ikut himpunan, departemen gitu karena ya. orang itu belum kenal pasti itu kayak mana Himasti. Kita belum tahu itu Himasti itu apa, belum tahu acara-acara Himasti gimana, nggak mungkin langsung kita rekrutkan. Apalagi dibilang si Nanda tadi, tak kenal maka tak sayang, kalau udah kenal sayang-sayangan. Iya. Aku enggak di. Udah kenal kok sayang-sayang di. Tenang, kau nggak tahu aja orangnya siapa yang sayang samamu. Nanti ketahuan itu. Kalau ketua kita punya channel sendiri kak. Kakak boleh langsung PC aja langsung kalau mau tahu. Yo. Enggak lah, mau tahu aku tentang CLD ini. Oke, langsung aja lah ya ke pertanyaan selanjutnya kita. Ini tentang gimana pelaksanaan event-event yang tadi dibilang itu tadi sama ketua kita tadi di masa pandemi ini. Itu sistematikanya itu gimana selama daring ini, event-eventnya itu gimana cara pelaksanaannya gitu? Eventnya kayak yang udah kita bahas sebelumnya kan, eventnya itu tetap juga kita geser ke semua event-event lah. Semua event-event yang pernah dibuat Himasti tahun lalu kita geser ke tahun depan. Jadi istilahnya tradisi Himasti itu nggak kita hapuskan, cuma kita geser aja waktunya untuk angkatan 20. Jadi kita tetap mempertahankan tradisi Himasti. Jadi Himasti Kuding Challenge juga digeser ke tahun depan gitu ya? Kita geser tahun depan. Semua yang seharusnya tatap muka ya memang harus tatap muka aja lah gitu ya? Yeah. Berarti ini dengan virtual kayaknya itu kurang efisien menurut kami. Iya betul-betul. Jadi ini fokus untuk membantu aja lah dulu ya yang di bawah angkatan kita yang baru masuk gini. Ya. Kita fokus dukung angkatan 20. Biar orang itu istilahnya nggak sesat lah. Istilahnya nanti kan
baru aja masuk Del karena matkulnya susah, kan matkul kuliah sama SMA itu kan beda jauh kan. Betul. Agak beda jauh lah. Nanti Kan istilahnya agak orang itu masih setengah semester udah ngeluh, aduh gak kuat aku menjalani ini, gak istilahnya ngestak di situ pikiran itu karena itu gak dapat bantu. Kita ngirim short lah sama orang itu, kita usahakan semampu kita lah biar orang itu nyaman. Iya betul. Jangan pula resign ya kan. Iya, jangan nanti resign. ada yang resign kan, aduh, dengar kawan yang resign ini agak sedih juga. Masa Mahal resign. udah menghabiskan orang tua banyak, resign itu kan nggak apa kali lah, nggak tanggung jawab lah sama apa yang dipilihnya. Ya, tiba-tiba di grup dibilang makasih ya selama 1 tahun ini menjadi teman, sakit juga, aduh. Gimana lah? Waduh, nah itu lagi lebih sakit. Istilahnya kalian inaugurasi sama-sama, PCA sama-sama, ditinggali, masa nanti wisudanya nggak ikut juga kan? Iya. Sakit kali rasanya itu. Tapi ya itu kembali ke diri masing-masing lah ya. Mungkin Ya. ada tujuan hidupnya, belum passionnya mungkin di Del ya kan. Ya udahlah. Ya. Sesusah apapun di Del, kan kayak aku lah yang dulunya dari sekolah kampung kan. Ya nggak banyaknya dari sekolah aku di Del. Soalnya yang sarjana pun kami beda-beda prodinya. Kalau aku keluar, aku menyusahkan 2 orang. Orang tua aku sama diriku sendiri. Iya. Kalau aku keluar, uang terbuang banyak. Sia-sia. Waktuku juga terbuang. Iya. Gimana kalau aku lanjutin ini, harus kuhadapi lah semua. Apapun masalah di depan harus berani aku hadapi. Nah gitu. Harus gas ya, gas. Ya betul. Soalnya kan ada istilah solidaritas tanpa batas. Iya. Itu di Imasti itu paling ditetapkan itu. Dan seperti kita tengok juga kan, anak-anak Imasti ini solid-solid. Pasti lah ya. Sekalipun. Saling membantu, Semua. adiknya dilindungi. Iya. Swadel kayak gitu ya, solidaritas. Betul. Solidaritas. Ada lagi mau ketambahin Prahan? Iya, siapa tahu ada yang mau ditambahi wakil kita ini kan? Udah sih, aman aku, aman-aman. Aman-aman aja ya. Kalau itu Aman-aman aja. ya. Nah, itu tadi untuk pertanyaan tadi ya. Nah, jadi ini pertanyaan terakhir ya. Kan kan ini lagi di rumah aja. Kan 20 ya harus disambut dong kan. Gimana penyambutan 20-nya? Atau udah dilaksanakan atau belum atau masih rencana? Gimana? Kalau penyambutan 20 sih, kalau kemarin itu BPH Himasti dan kepala divisi sudah membuat Zoom meeting ya. Tapi untuk memperkenalkan secara singkat aja sih bagaimana itu Himasti. Mungkin untuk lebih dalamnya lagi nanti di tahun depan ya, Pra? Ya, tahun depan. Di tahun depan nanti ada penyambutan yang seperti dibilang Apara tadi kan? Yuk. Sharing knowledge, apa, setiap angkatan. Tradisi Masti lah kita jalankan tahun depan. Tradisi Masti dikasih tahu lebih dalam lah sama IF20 nantinya. Jadi pengenalan basa-basinya masih lewat Zoom yang kemarin sama BPH ya? Ya. Apa sih kayak abstraknya gitu, ngasih abstraknya sama angkatan 20. Apa sih cara-cara yang pasti nanti itu kayak buat dalam bentuk video, foto-foto kita. Gitu ya. Ya, itu bagian kepala divisialisasi lah. Nanti foto-foto kita kan udah banyak itu kan. Iya. Waktu kita sama angkatan 19, acara-acara Imasti. Inaugurasi ya. Nanti kita sama itu graduasi. Iya betul. Nanti itu kita buatkan dalam satu video, kita kasih sama orang itu. Jadi istilahnya kita ngasih abstraknya dulu lah sama 20 biar orang itu enggak tahu sama sekali sama Imasti apa. Iya. Istilah pengenalan gitulah. Jadi kalau misalnya angkatan 20 mau tahu info-info gitu bisa dilihat di Instagram mungkin ya. Himasti punya kami juga Instagram? ada dong. Instagram Himasti. Boleh dong sambil Instagram promo. Imasti.
Jadi kalau yang belum follow IG Himasti, kalau mau tahu lebih dalam tentang Himasti boleh follow Instagramnya Himasti. Nanti ditambahin di bawah sini. Nanti dibuat di kolom di apa? Ya, di bawah di bawah sini, ya. Kayak yang di YouTube itu di bawah sini. Ya, dan link di bawah ya. Sama nanti link ketua sama wakil ketuanya dijual. Oh, boleh nanti di samping kiri kanan. Kecil-kecil Ya, kita buat gitu. nanti kecil-kecil. Kalau mau tahu lebih dalam tentang kami, nanti link Instagram kami nanti kami buat di bawah. Ya, oh iya, sama yang jadi podcasternya juga hari ini nggak bisa lah, nanti kita tambah ya Kak Ananda ya. Jadi orang ini yang apa? Yang promosi kita kalah. Itu kan wewenang kita, nanti kita buat. Iya. Oh iya, satu lagi kayak kan setiap mahasiswa-mahasiswa yang ada di Del pasti dapat jaket himpunan dong kan. Iya. Yo. Himpunan. Jadi Himasti ini kan pasti punya jaket himpunan. Gimana Bu? Jadi kalau sekarang kita pesankan Bu, nggak mungkin. Soalnya kan biaya untuk jaket kan juga mahal. Iya. Terus uang kas yang dipegang Himasti sekarang juga nggak seberapa. Jadi kami pikir gimana kalau tahun depan aja kita pesan. Tapi untuk harganya udah kita kasih tahu sama angkatan 20 kemarin. Mengantisipasi aja orang itu. Jadi kami suruh orang itu nabunglah dulu 3 bulan ini untuk nanti tahun depan beli jaketnya. Jadi istilahnya kan kita pesan bulan 1, kita kasihkan sama orang itu di waktu pengukuhan seperti. Jadi istilahnya itu kita tetap dengan tradisi tradisi Himasti maksudnya. Iya. Orang itu boleh pakai jaket Himasti pas orang itu sudah dikukuhkan. Jadi nanti pas di acara pengukuhan baru kita boleh kasih sama orang itu pakai jaket Himasti. Ya, betul. Kayak seperti tradisi semua di Del ya, kayak gitu ya, harus dikukuhkan. Kita pertahankanlah budaya Himasti, budaya ITDEL. Betul. Semoga corona ini cepat selesai. Gara-gara ya. corona ini Amin. jadi lupa semua kan. Betul. Sudah pun online. Kayak mana Dekorasi online. warna GD9 pun kurasa udah lupa aku, nggak tahu warna apa lagi tuh. Kawan-kawan tidur di belakang, Aspi juga tidur. Apalagi Aspi kami, aduh imut kali kalau tidur. Imut ya, Pra? Imut, Pra. Cuman yang lesehan di apa ya? Yang lesehan di perpus gitu kan. Suasana perpus lagi sama ibu perpus yang selalu disuruh diam. Buka tikar di depan perpusnya kan. Ya, 19 Baru itu, Pra. masuk perpus sudah disuruh diam jadi. Iya, itu paling. Tapi aku selalu dengan anak Himasti ini. Orang-orang lain base campnya itu di KAF. Iya. Himasti itu tongkrongannya perpus. Iya, orang di kantin ya. Kalau mau tengok markasnya Himasti datang ke perpus. Di situ di angkatan pasti ada. Mulai dari 19 ya sampai 16. Semuanya. Jadi kalau mau nyari anggota Anaknya. Himasti ke perpus aja ya. Perpus aja. Aku selalu nengok. Oh, anak jauh-jauh Himasti. ke perpus aja. Iya. Paling 2-3 orang situ menjaga kamar mandi. Kalau nggak gampang aja. Nggak di luar, nggak di dalam pasti banyak anak Himasti kalau Iya. depan perpus. Di mana-mana Di ada perpus kita. ini belajar terus berarti ya, Pra? Kalau di perpus ini ada kemungkinan. Dua ya? yang Ada 2 yang kemungkinan. habis kalau yang habis itu pasti duduknya di yang loker-loker itu, yang Oh, poska itu. Oh, yang itu yang suka habis. itu ya. Kalau yang ngantuk ataupun mau nonton itu lantai 2. Ya lantai 2, lantai 2 ya. Apartemen itu apartemen. Kalau mau nengok anak Himasti nonton pasti lantai 2. Iya, Mau nonton, Ada mau gibah untuk ayang Aspi. ada kipas ya kan, ada kipas di atas. Iya, kipas yang dua itu pasti nyala. Iya, pasti. Kalau anak IF18 di situ kecepatannya itu pasti 5 dua-duanya. 5 pasti Percaya. Dua-duanya. Memang Apa namanya kalau anak IF18 kan sejauh ini ku tengok kalau kami pengalamannya di perpus lantai 2 iya. buka sepatu, lipat kaki di kursi, yang nonton, yang main game. Tapi itu nggak boleh ditiru ya. Itu nggak boleh ditiru lah. Tapi apa sih Kompakan kalau ya, mau- Pra? Iya. Kita juga kayak gitu, nggak menyusahkan orang lain, nggak Iya. ribut istilahnya. Itu yang Tapi selalu ada kita Himasti ini baru masuk perpus langsung disuruh diam ya. ya Iya. itu. Notifikasi. Baru lagi barcode, udah ribut. Bukan.
kalau kita masuk kan di perpus, pasti matanya ibu perpus itu sama staff-staff itu pasti ada yang anaknya pasti. Oh, ini aja pun ya kan. Ini anak ini ibu perpus pun sampai bosan yang anaknya pasti itu. Apalagi jam kosong. Apalagi kalau istilahnya kayak baru masuk gitu kan nggak aktif kuliah kan. Nah, bisa ku jamin yang di perpus itu 80% anak IF. Mau nonton, mau belajar pasti anak IF. Iya ya. Orang itu ngambil buku di perpus itu jadi alas mos. Alas mos. Kayaknya itu perpus itu rumah kedua kita lah setelah asrama ya. Iya. Apapun kegiatan dilakukan di perpus. Anehnya berapapun orang masuk situ muat ya. Muat. Apalagi di ruangan yang ber-AC itu kan. Di ruangan ber-AC lagi. Itu. Bermimpi lah. Awak notabene-nya di pikiran ya kan. Di situ orang presentasi apa segala macam. Bah, tidur. Nonton. Mapar. Datangi perpus pura-pura apa ya kan? Pura-pura ke papan tulis, menjelaskan sama kawan, belajar. Pergi perpus nonton lagi, ngegibah lagi. Oke, ibu itu capek ya? Ya pasti capek lah. Ibu itu pas kita lulus harus kita kasih sticky note sama itu. Makasih ya Bu, telah mengingatkan kami selama ini. Supaya diam. Gimana? Sticky note-nya apa kira-kira? Sticky note-nya kita kasih apa lah ya? Tahu apa? Pukul-pukul apa itu? Hansip. Hansip ya. Kita kasih itu sticky note. Ini Bu untuk anak IF yang bandel di generasi selanjutnya boleh dipukul pakai ini. Tapi kita kan udah wisuda, kan nggak mungkin lagi. Mungkin itu kenanya untuk 19 lah. Kami lah itu. Sama kami lah itu. Tapi itu sih. Itulah kan. Jadi jangan kayak di luar itu kan notabene mereka kan di pikirannya itu di Del itu selalu dipres gitu, belajar apa segala macam keras sekali. Sebenarnya kita pun di dalam pun santai-santai aja ya. Tapi memang karakter kita memang di situ dibentuk memang. Tapi ya nggak sampai kita kayak militer betulan gitu kan, harus kayak mana-mana kali. Ya itu. Istilahnya ya. Kita pun santai-santai juga ya di dalam kayak mana jadi mahasiswa gitu ya. Bukan mau menjelek betul. Lah ya. Iya, betul. Kan kalau kalian rasakan kan kalau kita di luar sama di kampus, kalian rasakan nggak suasananya beda kali? Ya pasti beda lah di luar sama di dalam. Coba kita keluar dari gerbang Posapam sama kampus itu beda kali kurasa. Iya. Kita jadi agak lebih aware gitu ya kan. Nanti iya, betul. Ada abang nih, siapa dong gitu kan. Nah gitu. Iya. Kalau di Del itu wajib menyapa. Ya, di Del itu kan harus menyapa kita semua. Pokoknya di Del itu santai, ikut aturan, saling menghormati. Pokoknya ya jadi sebagai layaknya mahasiswa yang apalah, baik gitu. Kalau udah baik, ditiru lah. Ya. Kalau udah baik, udahlah, udah nggak susah lagi. Itu. Kan itu jadi nilai plus kita. Karakter kita ya, memang karakter kita dibina di dalam. Betul. Oke, ini nggak terasa juga ada sejam juga kita kan. Jadi, udah banyak juga ya. Iya Waduh. Daripada lama-lama. Udah sejam juga ya kan. Bosan juga nanti yang nonton ini. Jadi untuk kata-kata terakhir lah ini, bukan kata-kata terakhir lah, macam udah mau mati aja. Pesan untuk yang nonton ini gimana? Mau Don lah pra. Boleh. Pesan untuk yang nonton ya tetap semangat lah ya. Seluruh mahasiswa ITDL khususnya. Tetap semangat mengerjakan tugas yang banyak. Ya. Tetap jalin komunikasi yang baik. Walaupun di masa pandemi ini kita harus tetap menjalin komunikasi. Bisa cepatlah hilang pandemi ini supaya kita bisa balik lagi ke kampus gitu. Bersama-sama dengan teman-teman semua. Itulah pesan dan pesannya. Jadi menambahlah ya untuk pesan untuk angkatan 20 yang baru masuk, jangan menyerah dengan semua tugas-tugasnya maupun mata kuliah mau berat atau tidak. Kami juga udah pernah melewati itu, tapi
kembali ke dirimu sendiri lah. Kalau kau anggap kau menyerah sampai situ, ya itu kau juga. Tapi kalau kau mau bertahan, terus apa namanya? Kalau mau tahu lebih dalam tentang Imasti, boleh di follow IG Imasti. Tentang Depsenbook yang mengadakan acara ini, boleh follow akun Depsenbook juga. Terus untuk kawan-kawan semua lah, semua angkatan, kita harus berdoa lah. Kita doakanlah semoga corona ini cepat hilang lah dari Indonesia ini kan. Kita juga bisa masuk ke kampus, bertemu dengan teman-teman, menikmati suasana kampus, mau itu sedih ataupun senang. Kan kalau kita merasakannya bersama-sama kan lebih enak daripada kita sendiri di kamar dengan tugas yang banyak. Berdoalah kita biar cepat corona ini hilang dari Indonesia. Amin. Bukan cuma Indonesia, di dunia. Di dunia. Pokoknya corona ini hilang lah. Biar bisa kita tahun depan Natal Epipani sama Pak Luhut. Pakai baju kompaan satu kelas kan enak, foto-foto. Pasti kalian udah rindu kan? Foto satu kelas di GSG, pakai baju couple satu kelas. Rindu. Tahan dulu lah rindunya. Untuk abang 16, 15 dan 14 ya, yang udah wisuda kemarin, selamatlah buat abang kakak kami. Semoga cepat dapat kerja yang belum dapat kerja. Amin. Dan semoga apa yang udah didapat di Del dapat diterapkan di lingkungan masyarakat nantinya. Iya, itu yang perlu. Untuk kami, semoga didoakan supaya cepat-cepatlah tamat dari Del ini kan. Iya, Semua bosan kita juga. berharap. Jadi itulah mungkin dariku. Oke. Dari Praldi. Untuk apa ya? Untuk pertama dulu untuk abang-abang yang 17 sama 16 yang udah wisuda lah. Tetap semangat lah Bang, Kak. Walaupun kita nggak bisa rayakan sama-sama di kampus seperti biasanya, tradisi yang kita lakukan selama ini, mungkin ini udah jalan terbaik lah. Semoga dapat kerja, ya kedepannya makin baik lah. Amin. Untuk abang kakak yang TA sekarang, semangat. Ingat Kak, tahun depan mudah-mudahan kita bisa merayakan wisuda di kampus. Biar kita arak-arak mereka kan. Betul. Kita arak-arak orang itu dari GSG ke lapangan hijau sama Pak Luhut. Iya, betul. Oke, jadi gitulah ya hasil podcast Depsenbook kita sama Ketua Imasti, sama Wakil Ketua Imasti kita. Nanti semoga apa rencana Imasti ke depannya bisa berjalan dengan lancar. Katanya membantu Angkatan 20 dulu. Semoga lah nanti Angkatan 20 bisa nerimanya dengan jelas gitu ya. Jadi sekian dulu lah ya untuk Depsenbook podcast kita hari ini. Terima kasih. Dadah. Terima kasih. Dadah semua. Dadah.